Oke, salam guys, ketemu lagi di acara sharing bedah buku internasional ya. Kali ini kita akan ngebahas buku yang judulnya Game Storming. Ya, di mana buku ini membuat kita seakan-akan hal-hal serius kita bikin game gitu ya. Jadi cara untuk mendapatkan sesuatu yang di mana akan menjadi tujuan kita, tujuan yang sangat besar, kita akan potong kecil-kecil menjadi satu game. Nah, gimana keseruannya? Karena ada seseorang yang sangat luar biasa. Saat ini adalah Indiana Ayu Alwasila. Beliau adalah master dan juga pengajar serta akademisi yang memang sudah biasa membaca buku, apalagi dengan hal-hal yang bersifat pengajaran. Nah, tidak lama lagi langsung aja kita cari tahu. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul ya. Baru ada beberapa orang, biasanya agak-agak telat 10-15 menit baru pada masuk nih biasanya. Dan saya sapa dulu buat teman-teman yang baru masuk. Alhamdulillah dan Masya Allah sudah mau menyempatkan waktunya ya. Padahal ini weekend nih kan, Teh. Weekend udah Iya, gitu. betul. Idul Adha dan teman-teman Nah, masih mau nih untuk belajar gitu ya. Menyempatkan waktu untuk belajar. Nah mudah-mudahan kita niatkan pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar yang dimana insya Allah niatnya sebagai ibadah dan mudah-mudahan kita dan semua yang ada di sini mendapatkan manfaat, khususnya yang lain yang udah meluangkan waktunya untuk sharing bedah buku internasional gitu ya. amin, hatur nuhun. Makasih juga udah diundang untuk sharing ini bedah buku ini. Bukunya menarik banget, jadi excited banget buat sharing apa dalamnya. Ya. Dan ini teman-teman acaranya gratis dan terima kasih buat para kontributor yang mau meluangkan waktu walaupun acara ini gratis dan tidak dibayar. Nah, tapi karena sekarang kondisinya masih pandemi gitu ya. Jadi sekalian kalau misalkan teman-teman mau ada yang berdonasi dan merasa ini sangat bermanfaat, silakan berdonasi karena nanti akan kita sumbangkan kepada orang-orang yang memang masih terdampak untuk pandemi COVID ini, Teh. Karena kan kita tahu ya, kabarnya ada resesi dan lain-lain gitu. Nah, terus bedah buku internasional ini juga karena pandeminya juga kelasnya internasional nih, Teh, gitu ya. Jadi kita pengen teman-teman juga punya gambaran tentang dunia yang lebih global lagi, dunia yang lebih internasional lagi. Karena kalau misalkan kita melihat para penulis buku internasional ya dia memang bisa memprediksikan dunia ke depannya seperti apa kayak gitu kan. Terus datanya juga sangat akurat dan sangat lengkap. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita sebenarnya gitu. Dan dari kenapa kita minta teman-teman yang akademisi ya, yang gelarnya panjang-panjang tuh gitu. Karena kita pengen sudah diserap dan presentasikannya udah enak gitu. Kalau kita kan kayak orang awam nih masih ngelihatnya, waduh udah bahasanya gitu ya, udah takutnya nanti ada salah persepsi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita harapannya sih lebih ringan gitu belajar mencerna dari buku internasional ini. Nah, dan memang ya gimana Teh? Mangga. Ya, dan memang kelebihan buku-buku luar itu kan mereka basisnya research dan datanya tuh memang nggak semata-mata cuman kayak nyomot sana nyomot sini, tapi benar-benar memang berdasarkan riset dan hasilnya pun memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih yang kelebihannya buku-buku luar itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang teman-teman kita sama-sama belajar ya, karena kita akan mulai. Bukunya adalah Game Storming ya. Game Storming ini kalau misalnya kita lihat adalah playbook untuk para inovator mencetuskan ide ya, sampai gimana sih gitu ya, sampai jadi
change maker kayak gitu ya. Sekarang kan banyak tuh yang udah kita ikut-ikutan tren, akhirnya mereka adalah seorang change maker kayak gitu ya. Salah satu kan kemarin Gojek, terus startup lain mungkin ya. Nah ini kita di sini juga akan menstimulasi ya Teh ya, untuk gimana sih caranya kita bisa seperti itu walaupun dalam bidang-bidang yang berbeda kayak gitu. Nah, langsung aja teman-teman kita serahkan ini ke Teh Indiana Ayu Alwasilah gitu ya, yang sekarang punya usaha juga ya Teh ya, dan ngajar juga ya. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman googling ya, pasti ada Googleable tuh. Biasanya kemarin teman-teman yang udah jadi kontributor yang ada di sini tuh yang memang udah Googleable guys. Jadi nggak diragukan lagi kapasitasnya untuk kita bisa belajar dari mereka. Nah dengan kerendahan hati, insya Allah kita siap belajar. Teh Indi, mangga untuk dimulai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman yang udah join. Hatur nuhun juga buat Kang Abel yang udah ngajakin ya untuk bedah buku ini, dan memang pas lihat daftar buku yang dijajarkan itu buku ini memang yang saya anggap paling menarik. Jadi selama ini kan sering udah lumayan lama ngajar, dan ketika ada buku yang membahas tentang game dan brainstorming secara bersamaan itu kayak wah ini cocok banget nih gitu, karena bisa banyak yang bisa direlate gitu dari buku ini. Nah, buku ini memang bisa kita lihat dari judulnya Playbook for Innovator, Rule Breakers, and Change Maker. Jadi, rule breakers ini bukan semata-mata orang yang kayak dalam konotasi negatif dia pemberontak gitu ya? Iya, bukan. Jadi pemberontak di sini gitu ya? tuh, nah dalam konteks yang positif gitu. Ya. Jadi change maker kan memang konotasinya positif, tapi memang rule breakers terdengar seperti ada konotasi negatif, tapi apa yang disajikan di buku ini memang sangat positif dan bisa ngasih kita banyak insight. Nah, karena tak kenal maka kata sayang, jadi sedikit perkenalan dulu. Jadi alhamdulillah sudah lulus dari UPI kemarin dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris untuk S1 dan S2. Jadi memang seneng ngajar, dan memang apa yang diajarkan itu memang basicnya berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara ngajar bahasa Inggris gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu sekarang mengelola Semesta Learning Evolution, logonya ada di situ seperti sudah ditampilkan. Jadi memang lembaga ini menyediakan jasa juga penerjemahan, dan sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Nah, terus sambil ngelola SLI ini juga ngajar juga gitu sebagai dosen bahasa Inggris. Jadi, dan karena udah mulai cukup lama ngajar dari tahun 2009, dari masih zaman kuliah udah mulai ngajar, jadi alhamdulillah cukup banyak pengalaman ngajar. Pernah ngajar anak TK, sampai pernah ngajar SD, SMP, SMA, sampai lansia juga pernah gitu. Jadi memang menarik pengalaman ngajar itu karena pasti selalu melibatkan games, melibatkan brainstorming activity, dan makanya di interest yang disebutkan di bawah itu punya ketertarikan sama pendidikan, fun and creative teaching, bahasa, budaya, teknologi, dan juga bersepeda. Gitu perkenalan singkatnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini. Ada satu quote dari, mungkin ada yang sudah kenal dengan pria yang ada di sudut kiri bawah. Jadi beliau adalah Benjamin Franklin, dan kita sudah mengenal beliau sebagai salah satu orang di balik revolusi Amerika. Dan salah satu yang dikatakannya adalah we do not stop playing because we grow old, but we grow old because we stop playing. Jadi kita tuh bisa dikatakan menjadi tua ya, karena kita berhenti bermain. Jadi bermain itu bukan hanya, sebetulnya tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi kita itu siapapun bisa bermain. Bahkan ketika saya mengejar mahasiswa pun, ketika mengajar siswa-siswa yang sudah senior dan bahkan lebih tua pun, ketika diberi games pun mereka pasti akan selalu tertarik dengan aktiviti yang akan dilakukan. Jadi games ini memang kayak mengeluarkan inner self kita gitu, karena kita bisa menjadi diri sendiri, kita bisa
bebas gitu ya. Nah, jadi quote ini sangat menarik, makanya pengen dipresentasikan di awal. Jadi bahwa games itu akan membuat kita forever young ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi buku ini tanyakan tentang game dan brainstorming. Betulnya apa sih? Kita sering dengar kata game, kita sering dengar kata brainstorming, tapi betulnya itu apa gitu ya. Nah, mari kita lihat. Oke, jadi jadi mungkin teman-teman bisa share kira-kira apa sih yang terlintas di dalam benak ketika mendengar kata game. Mungkin Kang Abel, kira-kira apa sih yang terlintas di mendengar kata games gitu. Terus kira-kira bisa sharing permainan favorit apa? Apa ya? Apa kata game tuh langsung kepikiran satu kata apa kira-kira? Seru gitu. Main game tuh. Seru, oke, seru. Iya memang. Terus kira-kira bisa sebutkan satu permainan favorit yang mungkin suka dulu dimainkan waktu kecil atau sekarang-sekarang gitu? Kalau dulu saya sukanya, kalau sekarang kan basicnya online ya. Dulu sih saya suka game klasik kayak gitu. Kayak dulu mah Harvest Moon. Harvest Moon itu tahu nggak Teh? Iya. Dan game-game adventure atau kalau di online. Tapi kalau yang fisik, saya sukanya main kelereng. Nah, main kelereng, terus main Harvest Moon, atau kita main Monopoly itu kan games ya yang terlintas, dan memang kita juga konotasi apa yang terlintas dalam games itu memang adalah seru gitu. Nah, lalu nah kenapa sih game ini penting dan apa pengaruhnya? Jadi ya banyak yang mungkin selintas kita mendengar game semata-mata kayak cuma funnya aja, mungkin serunya aja. Tapi memang di balik itu banyak hal penting ya Kang ya, yang bisa kita gali, akan kita gali lebih dalam, akan kita bahas selanjutnya. Nah, lalu kita lihat dulu nih, kita mulai dengan definisi kamus dulu sebelum kita lihat ke buku. Jadi menurut Cambridge Dictionary, game adalah entertaining activity yang biasanya dimainkan oleh anak-anak. Jadi entertaining ya, jadi ada sifat menghiburnya. Dan brainstorming menurut Cambridge Dictionary itu adalah activity atau business method yang dimana ketika sekelompok orang bertemu untuk mencari ide, mencari gagasan baru untuk mengembangkan sesuatu yang dapat dilakukan. Jadi bisa kita simpulkan, jadi game tanpa kita melihat isi bukunya pun kita bisa nebak nih buku ini tentang apa gitu. Jadi aktivitas menyenangkan kata kuncinya, lalu ada melibatkan sekelompok orang, dan juga tujuannya untuk menciptakan gagasan-gagasan baru gitu. Jadi belum kita lihat dalam bukunya seperti apapun, kita udah bisa bayangin nih bahwa di dalam bukunya ada banyak daftar aktivitas menyenangkan yang bisa kita lakukan untuk melibatkan banyak orang, dan juga tujuannya untuk menciptakan banyak gagasan baru. Nah, jadi secara kamus definisi game storming itu seperti itu. Tapi kita harus lihat juga nih, apa sebetul isinya ya menurut kata tiga penulis itu. Nah, jadi mari sekarang kita tengok isi bukunya, dan kita mulai dengan ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang memainkan bola. Ya, yang ada bisa dibayangkan lagi ngopi depan rumah, terus lagi santai-santai, terus ada anak lagi main bola, lempar-lempar ke udara, tangkap lagi, lempar lagi, tangkap, lempar. Nah, sebetulnya ini bisa disebut game nggak sih? Nah, mungkin coba teman-teman jawab aja singkat iya atau tidak mengenai apakah kegiatan ini games atau tidak. Oke, ditunggu ya, nggak sampai 1 menit, kita singkat aja. Nah, menurut teman-teman, apakah anak yang sedang melempar bola ke udara, tangkap, lempar itu bisa disebut game atau tidak? Coba kita ditunggu jawabannya, jawaban singkat aja. Oh, iya, oke, sudah ada yang menjawab iya.
Oke, ditunggu beberapa detik lagi aja ya, karena kita waktunya tidak banyak. Nah, anak melempar bola ke udara, melempar, menangkap, melempar, menangkap. Apakah itu termasuk games atau tidak? Oke, beberapa sudah menjawab ya. Oke, sudah ada 3 jawaban iya. Dan mari kita lihat apakah kegiatan ini bisa disebut games atau tidak. Ada yang bilang tidak. Oke. Bentar. Sepertinya ada Jadi, satu jawaban lagi. Nah, oh ya, ada juga satu orang yang bilang tidak. Coba kita lihat. Ya, jadi jawabannya tidak. Menurut buku Game Storming ini, kegiatan ini tuh melempar bola ke udara itu tidak bisa dikatakan sebagai game. Jadi bisa dikatakan sebagai associative play. Jadi bermain secara asosiatif karena anak tersebut melakukan gerakan, mengasosiasikan gerakan tubuhnya dengan gerakan bola. Nah, jadi kategori kegiatan ini belum bisa dibilang sebagai game. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, lalu si anak ini ketemu temennya, mereka berjalan beriringan sambil nendang bola. Jadi yang satu nendang, yang satu balik nendang, dan sambil jalan dengan pelan. Kira-kira yang ini bisa disebut games enggak? Jadi mereka beriringan, si A menendang, B balik, saling menendang, dan sampai mereka sampai di satu tujuan. Nah, sambil berjalan. Kira-kira silakan dijawab singkat saja ya atau tidak. Apakah kegiatan ini kita sebut sebagai games atau tidak? Ya, sudah ada yang menjawab iya, baru 1 orang. 2 orang. 2 orang iya. 3 orang iya. 3 orang, oke. Kang Teddy menjawab lagi iya. Ya, jadi apakah saling menendang bola ini games atau tidak? Oke, katanya iya juga. Kang Idam sudah menjawab iya. Oke, kita lanjut ke kata Kang Junaidi tidak katanya. Oke, sekarang kita lihat ya, apakah saling menendang bola ini bisa kita sebut sebagai games atau tidak? Tadam. Ya, tada. Jadi, Ya, salah. menurut buku Game Storming ini, saling menendang bola itu belum bisa dikategorikan sebagai games, tapi namanya streaming play. Jadi anak tersebut itu memang memasuki dimensi sosial karena ada aksi, respon aksi. Jadi nggak direncanain kan, mereka tiba-tiba saling nendang, sambil jalan, sambil nendang, nggak direncanain, tiba-tiba terjadi dan tiba-tiba selesai aja. Nah, jadi itu belum bisa dikatakan sebagai games. Coba, nah sekarang, kedua anak tersebut setelah mereka saling menendang bola, mereka tiba di taman dan akhirnya bertemu dengan satu temannya lagi. Nah, tapi setelah mereka sampai di taman ini, mereka bermain dan mereka sepakat untuk menendang bola ke sebuah pohon di belakang sebuah garis yang sudah mereka tentukan sendiri, dan siapa di antara mereka bertiga yang mengenai pohonnya sampai 5 kali dapat menjadi pemenang. Nah, apakah ini bisa disebut game atau tidak? Silakan dijawab singkat, iya atau tidak, ketika aturannya berubah menjadi seperti ini. Ini saya dari tadi iya terus. Mudah-mudahan yang sekarang. Kita lihat ya. Nah, jadi sekarang iya karena ada rules-nya katanya, kata Kang Junaidi. Terus ada jawab Kang Maulana iya. Oke, mungkin masih ada yang mau jawab dalam beberapa detik lagi. Apakah ini sudah menjadi games atau tidak? Oke, ditunggu beberapa detik lagi ya. Apakah kegiatan ini kita bisa sebut game atau tidak? Iya, karena ada start dan end-nya katanya. Oke. Iya. Coba kita bahas aja langsung ya Kang ya. Jadi, ada. Ups. Nah, ya, jadi akhirnya. Jadi secara fundamental kegiatan ini sudah bisa menjadi game. Jadi tadi teman-teman di chat yang udah jawab karena ada rules-nya, karena ada start dan end-nya itu betul. Jadi salah satu aturan sebuah aktivitas itu bisa menjadi game itu karena ada aturannya dan juga ada start dan end-nya. Betul sekali. Oke, coba tadi ada akhirnya. Oke. Jadi memang menurut si Dave, Sunny, and James ini ada 5 komponen dasar yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Ketika
kenapa hal tersebut bisa menjadi games. Nah, yang pertama adalah, jadi ada 5, game space, boundaries, rules of interaction, artifacts, dan goals. Nah, game space ini ketika mereka akan mulai, ketika mereka mulai dan ketika mereka berhenti, itu adalah game space-nya, ruang permainannya. Jadi ketika mereka, ayo kita main, mereka memasuki game space, dan itu sudah bisa salah satu alasan atau kategori bahwa aktivitas itu dapat menjadi sebuah permainan. Syaratnya. Iya, syaratnya betul. Lalu ada boundaries. Boundaries itu batasan. Ketika misalnya, oke, kita break dulu nih, gitu ya. Kita break dulu nih sebentar. Ada yang mau ngambil minum lah, ada yang mau ke toilet dulu lah. Nah, itu juga aturan-aturan yang batasan-batasan yang diciptakan sendiri ketika bermain. Lalu ada rules of interaction. Nah, rules interaction ini ya kayak tadi ada mereka berdiri harus di belakang garis, terus orang yang pertama menendang bola mengenai pohonnya 5 kali, nah itu aturan yang interaksi yang mereka buat sendiri gitu. Lalu ada artifak. Artifak itu kan kita taunya dikenal sebagai suatu benda. Nah, kalau dalam games ini, dalam permainan ketiga bocah tadi itu, artefaknya adalah pohon, bola, dan juga garis yang mereka tandai sendiri. Nih, jadi kita kalau misalnya mau nendang bola nih, kita berdirinya harus di sini. Nah, itu tuh si garisnya, pohonnya, bolanya itu menjadi artefak. Nah, itu jadi yang support aktivitas tersebut menjadi games. Dan terus ketika ada anak yang misalnya nendang bolanya, dia berdirinya di depan lines gitu ya, itu kan bisa langsung dianggap sebagai cheating gitu, karena dianggapnya kamu curang gitu. Jadi itu benar-benar aturan yang dibuat sendiri. Lalu goals-nya apa gitu? Ketika tujuannya mereka udah punya, kita harus mencapai menendang bola sebanyak 5 kali. Atau aturannya bisa aja gitu dirubah dalam 5 menit, siapa yang mengenai pohon paling banyak gitu. Nah, itu tujuannya apa? Jadi ketika tujuan tercapai, permainan selesai. Nah, misalnya dari ketiga anak tadi ada A, B, dan C. Si A ini yang dalam 5 kali nendang dia berhasil menendang 3 kali, yang lainnya cuma 1 misalnya, dan dia menjadi pemenang dan tujuan sudah tercapai. Atau tujuan juga bisa tercapai dengan dengan batasan waktu gitu. Jadi dalam 10 menit. Nah, kayak gitu. Jadi aturan sebuah aktivitas itu bisa menjadi games itu adalah 5 komponen ini. Begitu. Jadi kita selama ini mikirnya kita main aja gitu ya. Ternyata ketika udah baca ini, ternyata saya juga banyak dapat insight, ternyata banyak hal kayak secara filosofis gitu ya yang mendasari games itu seperti apa. Kita lanjut. Nah, jadi kita karena buku ini sedikit banyak membahas tentang bisnis, jadi ilustrasi yang disampaikan oleh penulis adalah ketika Columbus memulai perjalanan ke benua Amerika. Jadi dalam bisnis pun kita seperti itu ya. Jadi banyak pengalaman, atau nggak harus dalam bisnis sih, dalam banyak pengalaman hidup kita pun, ketika kita akan berencana memulai sesuatu, kita tujuannya dari A itu kita mau ke D, tapi ternyata kita malah nyampe ke Z gitu. Nah, itu kan dalam banyak hal kita juga mengalami banyak hal seperti itu gitu. Tujuan kita ternyata tidak tercapai, tapi kita malah menemukan tujuan lain, malah menemukan sesuatu yang lebih hebat dan lebih besar, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh 3 penulis di buku itu adalah tentang fuzzy goals gitu ya. Jadi goals yang berkabut, yang belum jelas, masih samar gitu. Kita mau ke India nih, tapi ternyata malah nemu tempat lain lebih menarik, dan mungkin dari jauh belum jelas itu tempatnya ada apa sih di sana gitu. Apakah ada monster, apakah tempatnya berbahaya, apakah nanti di sana makanan beracun atau seperti apa, nggak pernah ada yang tahu karena tujuannya masih samar. Nah, itu pun memang bisa dibilang hal yang dialami oleh Columbus. Jadi Columbus itu memang mungkin bisa dibilang kita tujuannya mencari India, tapi menemukan tempat lain dan memang ternyata mendapat sesuatu yang lebih hebat
bisa dibilang gitu ya, karena surprising kan akhirnya goals-nya gitu. Nah, jadi dalam bisnis atau dalam kehidupan kita pun bisa aja kita belum punya tujuan yang jelas, tapi dengan game storming activity itu kita bisa banyak melakukan eksplorasi. Nah, jadi dengan trial, dengan error gitu sampai kita akhirnya nemu sih benar-benar tujuan yang kita ingin capai itu apa gitu. Jadi berkaca dari pengalamannya Christopher atau pengalaman kita, mungkin kita bisa dengar cerita success story-nya banyak orang, atau Kak Abel juga pasti punya cerita tentang beberapa trial errors gitu, pasti akhirnya menemukan tujuan akhir itu pasti sudah dengan melalui banyak eksplorasi gitu ya Kang ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Jadi, menurut para ketiga penulis game storming ini, ada proses yang berbeda-beda ketika kita akan mencapai sebuah tujuan. Kalau di gambar pertama kita bisa lihat ada di sini ada tujuan yang sudah jelas ya, clear goals gitu. Kita udah tahu, oke, kita dari A, tujuan kita ada mau ke B gitu. Kita di Dago, terus kita mau ke Cicahem. Tujuan kita udah jelas kita mau apa gitu. Tapi ketika misalnya dalam games, dalam games itu kita belum terlalu kebayang nih kita udah belum terlalu kebayang tujuannya apa, masih samar. Dan ini tuh bisa kita capai dengan permainan gitu. Karena permainan itu manfaatnya salah satunya kan adalah membuat kita kritis, membuat kita bisa bekerja sama. Nah, jadi fuzzy goals ini nanti goals yang samar itu lama-lama tuh bisa menjadi jelas gitu ya dengan beberapa proses yang sudah dilewati. Nah, di gambar yang di bawah ini stringing together processes. Jadi banyak tujuan, jadi kita berangkat dari A, terus kita dapat B, tapi banyak variabel lain yang menambah pengalaman kita, menambah relasi kita, menambah network kita, yang sampai pada akhirnya kita benar-benar menemukan tujuan kita yang final tuh pengennya di mana. Nah, itu tuh bisa kita bilang walaupun jadi jangan takut dengan apa yang namanya tujuan yang samar, karena ketika tujuan kita samar itu kita setidaknya udah punya satu starting point yang yang akan bisa kita lakukan untuk melanjutkan ke tahap-tahap eksplorasi sampai kita nemuin goals kita akhirnya apa. Oke, nah lanjut. Nah, jadi kata kuncinya supaya kita tujuan kita itu tidak hanya menjadi nggak samar terus gitu ya, tujuan kita itu berkembang menjadi semakin jelas. Kata kuncinya itu adalah presisi, akurasi, dan konsistensi gitu. Jadi ketika kita melakukan eksplorasinya dengan presisi, dengan akurasi, terus konsisten secara terus-menerus dilakukan, insya Allah tujuan kita yang awalnya samar itu akhirnya bisa menjadi jelas ya. Jadi dari fuzzy goals akhirnya bisa berkembang menjadi sebuah clear goals. Nah, menurut Dave dan teman-temannya, penulis buku Game Storming ini, memang ada 3 karakteristik fuzzy goals ya. Jadi ketika kita dari progresif. Nah, progresif ini maksudnya jadi kita harus melakukan banyak pergerakan karena fuzzy goals ini sifatnya memang berubah-ubah gitu. Jadi berubah-ubah sehingga itu memang sifatnya seperti itu. Lalu ada emosional. Nah, passion generates momentum. Ketika kita passionate, kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita excited melakukan apa yang sedang dikerjakan untuk mencapai tujuan. Nah, itu menunjukkan apa yang akan kita capai itu biasanya akan lebih mudah. Lalu sensori. Nah, sensori ini menunjukkan tangible artifacts atau sesuatu yang visual. Jadi ketika kita bisa memvisualisasikan ide kita, lama-lama itu fuzzy goals ini atau goals yang masih kasat mata, masih kabur ini bisa lama-lama jadi sesuatu yang jelas. Jadi fuzzy goals ini tidak semata-mata samar aja, tapi ketika kita mau progresif, melakukan banyak perubahan, kita melibatkan emosi, ketika melibatkan emosi kan ada momentumnya. Nah, dan kita melibatkan visual. Nah, itu biasanya membantu kita untuk mencapai clear goals pada akhirnya. Nah, jadi di buku ini ada sekitar 80 games yang sangat menarik dan bisa kita
bahas secara singkat. Dan namun ini yang paling penting ya, hal-hal fundamental yang mendasari ada games itu seperti apa. Jadi ada games itu yang tujuannya untuk open, ada yang untuk explore, ada yang untuk close. Jadi kalau open itu untuk develop themes, ideas, information katanya tujuannya. Jadi maksudnya adalah membuka banyak ide, mengembangkan gagasan. Jadi pola pikirnya terbuka kita ya jadi kita menutup tapi kita akhirnya membuka diri untuk melihat banyak informasi. Jadi tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Lalu explore ini adalah games yang dimana kita tujuannya adalah untuk melakukan eksplorasi, kita melakukan eksperimen, kita mencari kayak semacam gagasan baru, kita memperdalam suatu masalah, kita ada di stage yang kedua ini. Lalu yang ketiga adalah stage terakhir, yaitu di mana tujuan games itu adalah untuk mencari sebuah kesimpulan akhir, kita menentukan sebuah keputusan, kita menentukan langkah selanjutnya apa, dan bahkan yang ketiga ini bisa kita bilang sebagai satu games yang bisa kita gunakan sebagai referensi tim kita di pekerjaan. Misalnya, oke nih, jadi kita bisa tahu bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan. Nah, spesifiknya, jadi opening, exploring, closing ini punya cara berpikirnya masing-masing. Ketika game dengan tujuan opening, kita berpikir secara divergent, kita membuka diri, ya, kita mencari banyak ide. Tapi ketika kita memainkan dengan games yang eksplorasi ini, kita menghubungkan banyak ide, kita menghubungkan ide kita dengan ide yang lain, kita menghubungkan pengalaman. Di sini banyak eksplorasi, banyak interaksi. Nah, tapi ketika di games, nah ini adalah kita berpikir dengan cara konvergen. Kita akhirnya menguncup ke intinya seperti apa. Nah, jadi itu ada, dari 3 stages ini, nanti ada 7P. Nah, ini adalah framework yang mendasari purpose atau tujuan, people, orang-orangnya, lalu proses yang terlibat, produknya seperti apa, hasilnya seperti apa, tapi di balik 4P ini ada preparation-nya, ada practical concern-nya, dan juga fall. Jadi seperti yang kita bilang, kalau misalnya games yang tadi anak-anak yang tadi 3 itu kan mereka sudah jelas ya tujuannya apa, menendang bola 5 kali ke pohon. Ada yang terlibat, produknya itu tidak ada produk fisik, tapi produknya adalah permainan selesai. Ada proses mereka menendang bola di balik garis, itu adalah proses ketika games berlangsung. Lalu ada juga preparation, ketika mereka membawa bola, kita menentukan pohon yang mana, itu adalah preparation. Menandai garisnya misalnya hanya dengan menggunakan batu, ditandai di tanah, itu juga preparation. Nah, lalu ada practical concerns, itu berhubungan dengan hal-hal logistik ya, seperti yang tadi Artif. Lalu pitfalls ini adalah kalau terjemahannya batu sandungan, tapi bisa kita bilang pitfalls ini bagaimana cara kita menghadapi masalah yang mungkin terjadi ketika permainan sedang berlangsung, karena hal tersebut kan pasti bisa terjadi. Oke. Lalu kita lihat contoh games. Nah, games ini ada games, kita mulai dengan cover story, game for opening. Nah, jadi kelebihan buku ini adalah mereka menyajikan prosedur bermainnya. Nah, prosedur bermain seperti apa, berapa pemain yang bisa dilibatkan, durasinya seperti apa, tujuannya apa. Nah, jadi cover story ini secara singkat adalah permainan imajiner yang dimana kita melibatkan tim kita di pekerjaan, misalnya untuk membayangkan kondisi ideal di masa depan, gitu. Jadi mereka tuh diminta untuk berpikir besar, tidak ada batasan tentang mimpi-mimpi yang akan dicapai. Nah, jadi number of player pun tidak ada batasan karena ini bisa dimainkan oleh
berapa baik sedikit mau banyak bisa. Durasi permainan pun kurang lebih maksimal sampai 15 menit. Nah, cara mainnya seperti apa? Nah, jadi sebelum bermain kita bisa menyediakan template dalam kertas besar. Nanti setelah slide ini akan ditunjukkan template-nya seperti apa. Lalu kepada peserta kita harus menunjukkan tujuannya apa, tujuan permainannya apa. Lalu kita definisikan nih ada kategori apa saja. Lalu kita bagi peserta menjadi 4-6 orang, lalu berikan mereka waktu 30-45 menit untuk mendiskusikan skenario terbaik perusahaan. Lalu setiap kelompok diberi waktu 5-10 menit untuk mempresentasikan visi mereka. Jadi ini produknya akan jadi strateginya permainan ini adalah tentang mimpi terliar perusahaan. Terliar di sini adalah dalam konotasi positif. Jadi bayangkan mimpi terhebat perusahaan, mimpi terliarnya sudah terjadi. Jadi mereka harus peserta itu diminta untuk mempresentasikan cerita suksesnya dengan penuh antusias. Jadi cover story ini maksudnya ini. Nah, jadi di gambar kiri adalah template-nya. Template yang akan kita bagikan, kita bagusnya print di kertas besar, misalnya A3 atau A2, kita bagikan ke dalam kelompok kecil 4-6 misalnya. Lalu mereka harus menceritakan kehebatan perusahaan gitu. Jadi tidak ada mimpi yang terlalu sulit untuk dijangkau. Jadi silakan mereka, makanya namanya kenapa cover story, karena biasanya kesuksesan seseorang itu bisa dilihat ketika dia udah tampil di majalah kan. Nah, jadi cover story ini adalah kita sudah sukses, kita tampil di majalah dan ada di cover. Nah, makanya kita minta tim kita dalam kelompok untuk membagi mereka menjadi berbagai menjelaskan cover seperti apa, lalu quotes-nya apa, headline-nya apa, foto-fotonya seperti apa. Dan ini adalah contoh produk dari Gamestorming itu. Produk dari Gamestorming. Lalu berikutnya, ini permainan yang dengan tujuan untuk opening, karena untuk membuka gagasan. Lalu yang berikutnya ada, nah jadi ini cover story ya. Oke, lalu yang berikutnya game for exploring ya, yang tadi stages yang kedua itu. Jadi games untuk exploring ini contohnya adalah The Forces. Jadi The Forces ini adalah jadi the game The Forces ini adalah games yang dimana kita secara cepat mengumpulkan dan mengatur informasi tentang subjek apapun menggunakan 4 konsep. Lalu sebaiknya dimainkan oleh 5-20 pemain dan durasi permainan 30 sampai 1 jam. Nah, cara bermainnya seperti ini. Jadi kita akan menyiapkan topik yang akan dieksplorasi peserta. Lalu kita siapkan matriks 2x2 di papan tulis. Nah, di setiap kotak-kotak itu kita tulis mana komponen, mana karakteristik, mana challenges, mana karakter. Lalu kita, misalnya ada 20 peserta, kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 orang. Lalu dalam 3 menit pertama, mereka harus mengumpulkan informasi tentang kelompok dengan kelompok komponen, yang karakter-karakter, dan seterusnya. Lalu setelah itu mereka diminta untuk berdiskusi dengan teman-temannya dari kelompok lain. Jadi saya ke bagian komponen nih, saya harus discuss dengan teman-teman yang di karakteristik, dengan challenge, dengan karakter. Jadi ada semacam diskusi gitu, karena di sini kuncinya adalah diskusi. Lalu setelah itu di 3 menit terakhir mereka harus menganalisis informasinya, lalu mengorganisasikannya ke dalam matriks yang sudah kita siapkan di awal. Jadi lalu akhirnya beberapa volunteer, beberapa relawan bisa kita undang untuk mempresentasikan temuan kelompoknya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi misalnya kita punya sebuah topik di kantor, dalam bisnis yang bisa, atau di dalam konteks apapun, kita ingin bahas nih komponennya apa, karakteristiknya apa, challenge-nya apa, karakternya siapa, itu bisa dalam games ini. Games ini pun karena tidak terlalu lama durasinya, jadi bisa digunakan sebagai warming up activity ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, jadi memang ketika peserta yang terlibat sudah mengetahui apa yang akan mereka bahas, biasanya kan mereka cenderung mungkin bisa dibilang sok tahu gitu ya. Tapi ketika dengan games yang tempo cepat ini,
kita itu menghindari mereka untuk membuat daftar aja dari sederhana membuat daftar. Tapi ketika ada diskusi, kuncinya itu adalah ketika mereka saling mewawancarai dan membangun interaksi di antara peserta. Jadi kata kuncinya adalah itu untuk permainan ini. Makanya game ini tujuannya untuk eksplorasi ide gitu. Ketika mereka saling mewawancarai, mereka punya interaksi, itu adalah apa yang tujuan dari game untuk eksplorasi ini. Lalu, nah berikutnya, ini game for exploration, game for closing harusnya ya. Jadi nama permainannya adalah $100 Test. Tujuannya adalah untuk ketika dalam tim mengembangkan prioritas ketika harus membelanjakan uang $100 bersama-sama. Nah, jadi ini biasanya dimainkan oleh kelompok kecil 3-5 orang. Lalu durasi permainannya tergantung jumlah kelompok, tergantung daftar belanjanya, tergantung keputusan kelompok seperti apa. Dan ini adalah permainan yang jadi memang sederhana, tapi bisa berlangsung lama, bisa kayak 30 menit atau 1 jam juga sudah bisa. Lalu, nah ini cara bermainnya. Nah, jadi kita bisa jelaskan di awal, ini nih ada daftar barang prioritas, tapi kamu dan kelompok cuma punya uang $100, dan harga itu menunjukkan prioritasnya. Jadi semakin tinggi harga barang itu semakin tinggi prioritasnya. Lalu mungkin kita bisa alokasikan semacam kayak 30 menit untuk peserta diskusi, kenapa mereka harus menghabiskan $100 dengan daftar tersebut, dan di akhir mereka harus presentasi. Nah, dalam konteks sekarang gitu, kita bisa memainkan permainan ini karena kita bisa tahu gimana tim kita memutuskan suatu. Jadi ketika mereka decision making, nah ini kita bisa tahu cara orang membuat skala prioritas. Nah itu jadi kita bisa lihat, kita kasih tema pandemi, kita kasih daftar barang-barang dengan harganya, lalu kita minta mereka analisa mana hal yang paling penting sampai yang kurang penting dengan daftar ini, lalu mereka presentasi. Nah, kita bisa lihat skala prioritas seseorang dengan permainan ini. Dan permainan ini pun bisa kita modifikasi, jadi nggak harus $100 gitu kan, karena kita bisa aja ganti dengan rupiah, 5 juta rupiah, tes 5 juta rupiah, atau dengan nama-nama permainannya sendiri bisa kita lakukan. Nah, terus, itu jadi sudah ada 3 contoh permainan yang dengan tujuan untuk opening, exploring, dan closing. Nah, jadi akhirnya setelah mengalami cukup banyak pengalaman mengajar menggunakan games, akhirnya punya renungan nih, berdasarkan apa yang sudah dibaca. Jadi ketika kita akan menggunakan games di buku ini atau games dari buku lain untuk team building, untuk problem solving dan sebagainya, ini ada beberapa poin yang sudah bisa saya simpulkan berdasarkan pengalaman saya sendiri dan apa yang sudah dibaca. Yang pertama, kita harus tentukan tujuannya dulu. Ketika tujuannya udah matang, kita lihat pesertanya seperti apa, karakternya apa, kita sudah bisa bayangkan apa yang gamesnya akan seperti apa. Jadi intinya tujuannya dulu. Kita apakah tujuannya mau problem solving, apakah mau team building, atau apakah critical thinking. Nah, itu tujuannya dulu. Lalu yang kedua adalah imajinasikan desain permainannya. Jadi ketika kita udah baca prosedur, kita coba dibayangkan aja dalam benak secara visual, kira-kira ini doable nggak sih? Kira-kira hal ini tuh bisa dilakukan nggak sih? Nah, terus harus dibayangkan juga skenario terburuknya apa kalau si rencana ini tidak berlangsung sesuai dengan rencana kita. Jadi saya kalau mau ngajar, baca prosedur game suka dibayangin dulu, oke, prosedurnya ini, nanti anak-anak ngapain, nanti pengelompokannya seperti ini. Nah, itu tuh hal yang sangat membantu. Jadi kita harus coba bayangkan secara visual dalam benak kita sebelum kita memainkan games tersebut. Lalu yang berikutnya, improvisasi gitu. Jadi ketika buku sudah menunjukkan aturan dari A sampai Z, kita bebas untuk eksplorasi, kita bebas untuk improvisasi gitu. Jadi ketika kita merasa, oh ini nggak cocok, kita ilangin, kita mau ganti dengan itu, sangat boleh dan sangat bagus gitu. Karena
kita sendiri yang tahu pesertanya seperti apa, karakternya gimana, tujuannya apa, itu kita sendiri yang tahu. Jadi ketika kita melakukan improvisasi itu, pertama kali itu kadang-kadang dulu gitu, oke, kok tadi kayaknya masih ada yang kurang enak deh, kayaknya kurang ininya, kurang itulah, atau kurang misalnya kurang banyak artefaknya lah, kita belum siapin cukup banyak alat peraga dan sebagainya. Nah, itu jadi sebetulnya menambah jam terbang kita mengenai apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika udah nanya, udah nambah, udah banyak jam terbang, ketika udah banyak referensi itu kita lama-lama kayak gini, bisa kayak gini akhirnya. Oh, besok mau ngajar ini, oke deh gamenya ini gitu. Jadi tanpa kita perlu banyak mikir tuh, referensi dan jam terbang tuh akan sangat membantu. Tuh. Terakhir, kontemplasinya adalah jangan mengharapkan hasil yang instan. Jadi ketika games ini kan memang adalah stimulus ya, stimulus bisa berpikir kritis, stimulus untuk kita bisa decision making, tapi memang tidak akan ada hasil yang instan gitu. Jadi dengan banyaknya aktivitas seperti ini lama-lama akan terbangun karakteristik kita yang untuk karakteristik kritik kita itu akan lama-lama akan terbangun gitu. Jadi kalau kita mengharapkan hasil instan, ya mungkin jangan dengan game caranya kayak gitu. Ya itu mungkin sebelum kesimpulan gimana Kang Abel? Langsung kesimpulan atau gimana Kang? Atau gimana? Boleh, Baik, sambil ada yang mau ditanyakan. Langsung kesimpulan aja ya. Silakan ya, sambil Teh Indi ngasih kesimpulannya. Oke, kesimpulannya, jadi play dan games merupakan dua hal yang berbeda ya. Seperti yang tadi udah kita lihat, tidak semua kegiatan bermain itu bisa masuk kategori games. Jadi memang ada hal-hal yang hal-hal syarat ya yang membuat suatu hal itu menjadi games. Lalu it is not a game if people are forced to play gitu. Ketika kita maksa orang bermain, itu namanya bukan permainan gitu. Karena seperti yang tadi kita udah bahas di awal, games itu bisa menjadi games ketika ada aturannya, ketika ada batasannya, ketika ada artefaknya, ketika ada tujuannya. Itu jadi itulah yang membuat sesuatu aktivitas menjadi games ya. Kita tidak boleh memaksakan. Lalu berikutnya, permainan memiliki banyak faedah, betul ya, seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi, tapi ketika kita mengaitkannya dengan brainstorming, banyak proses pengembangan diri dan tim yang terlibat gitu. Games kan mungkin tadi kita bisa bilang, oke, itu seru gitu. Having fun, senang main gitu loh, bisa melupakan stres dan sebagainya. Tapi ketika kita menghubungkan games dengan brainstorming, banyak proses pengembangan diri dan tim yang bisa dikembangkan. Lalu 3 tahapan permainan seperti yang sudah tadi dibahas, ada opening, exploring, dan closing. Tujuannya seperti ini. Jadi games for opening itu tujuannya untuk membuka pikiran, menciptakan kesempatan, dan mengumpulkan ide sebaik mungkin. Seperti games yang pertama tadi, yaitu yang cover story. Ya, kita membuka pikiran tim kita untuk membayangkan mimpi terliar, mimpi terhebat. Nah, itu adalah games for opening. Lalu yang kedua adalah games for exploring, emergent, berpikir secara emergent yang kita menciptakan tujuan yang memungkinkan ada gagasan tidak terduga, the forces game tadi gitu. Jadi kita memberi peserta waktu yang terbatas untuk berpikir dan berinteraksi. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan gagasan-gagasan yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, tahapan permainan yang terakhir adalah game for closing. Kita pikir dengan secara konvergen, yaitu kita tujuan intinya seperti apa ya. Nah, tujuannya adalah membuat keputusan atau langkah berikutnya, menilai gagasan, dan memilih kira-kira hal mana yang paling menjanjikan yang bisa dilakukan oleh tim. Begitu. Jadi kurang lebih itu apa yang sudah bisa di-cover dari awal sampai akhir. Jadi intinya games dan brainstorming itu ketika dipadukan adalah sebuah komposisi yang manis ya gitu, karena hasilnya juga menjadi sangat bagus dan hebat. Gitu, segitu kesimpulannya. Oke,
Jadi hatur Ya. nuhun ya, Tendi udah menceritakan isi dari buku game storming ini. Kalau saya tadi nangkepnya sangat relate nih sama yang sekarang sedang dijalankan ya, karena memang untuk karena kan kalau misalkan kita ngerjain di kantor ya atau ke tim kita tuh kalau semuanya tentang kerjaan itu pasti bakalan boring banget. Betul. Nah, udah kebayang nih, oh ternyata kalau kita pusing segala sesuatunya nggak harus sendiri gitu ya. Dan tinggal kita bikinin games aja gitu. Kayak tadi saya nangkep banget untuk untuk yang biar nggak dibilang sok tahu nih, karena padahal kita pengen ada seorang yang bisa menonjol gitu ya, menonjol di situ dan mungkin dinyinyirin sama yang lain gitu, akhirnya malah redup gitu ya si star ini atau talent ini gitu. Tapi setelah dengar dengan game kayak gini, kita malah jadi bisa mengeksplor lagi lebih dalam kekuatan tim kita kayak gitu. Nah jadi saya kebayangnya kayak gitu. Oh ya udah, nanti kalau ada apa-apa kayak tadi kayak $100 tes gitu ya. Misalkan budget perusahaan nih, apa nih yang paling ya kita bisa bikin game aja ya sebenarnya gitu, tanpa malah yang terjadi sekarang kan apa dulu nih yang harus gitu ya, apa dulu nih yang ini. Nah, sedangkan kalau kita dengan games ini secara nggak apa ya istilahnya, nggak saklek banget gitu ya. Kalau misalnya dalam meeting kan saklek banget ya. Kalau misalkan ayo, nah mungkin teman-teman termasuk saya juga nanti akan mencoba dengan games-games yang tadi kayak gitu ya, dengan games-game yang tadi yang memang udah oh ya juga nih kayaknya tinggal tujuannya ke sini nih, kira-kira dibikin gamenya kayak gimana gitu ya. Terus kita punya gagasan ini, gamesnya kayak gimana kayak gitu. Itu kebayang sih Teh, dan rata-rata memang game yang tepat ya, tapi nggak semua game nih ya. Kadang kan kalau sekarang mensalahartikan gitu ya, main game kayak gitu ya. Nah, ini tepat-tepatan juga gitu, sama kayak tadi kalau tujuannya kemana, berarti kita harus naik kendaraannya apa kayak gitu ya. Kayak kita ke luar negeri tapi mau pakai sepeda gitu kan, ya bisa aja, cuman kan capek banget kayak gitu. Tapi yang efektif adalah pakai pesawat. Nah, berarti game apa yang tepat untuk tujuan kita. Nah, kalau misalkan ini saya lihat tadi untuk convergent gitu ya, untuk emergent gitu ya, untuk nyari karakter orang juga bisa di sini ya. Makanya kalau udah rata-rata di perusahaan besar itu rata-rata ya mereka ada outbound gitu ya, outing, karena untuk request lagi dan melihat lagi, oh karakter sini kayak gini, karakter sini kayak gini gitu kan. Nah di situ kita bisa lihat dan saat ini, dan itu memang efektif ya di buku ini, games itu sangat efektif juga ya Teh ya untuk banyak banget lah, ada 80 lebih, itu bisa dipilih mau yang mana. Jadi memang ketika kita main kan kita tuh jadi kayak showing the inner self ya, kita nunjukin siapa diri kita sendiri gitu. Ketika kita nunjukin siapa diri kita sendiri gitu, kita misalnya bisa lihat karakter orang seperti apa gitu. Jadi kita ketika udah tahu karakternya, oke, si ini cocoknya pekerjaan ini, si ini cocoknya dikasih tanggung jawab ini dan sebagainya gitu. Jadi games ini tuh bukan cuma sekedar fun-nya aja gitu, tapi banyak sisi-sisi lain yang bisa kita nilai juga gitu. Begitu, Kang. Nah, dari yang teman-teman yang lain, silahkan. Ada yang mau bertanya, mungkin mau langsung atau mau via chat. Mangga, di sini waktunya masih ada 5 menit. 5 menit lagi nih. Masih ada 5 menit lagi kalau misalnya satu atau dua ya tentang yang ada di buku ini, teman-teman kira-kira apa yang mau ditanyakan ya. Sambil menunggu, silahkan bisa raise hand atau langsung di chat juga bisa. Nah, cuman kalau saya tadi ya dapat manfaatnya banget, ya kita jadi nggak kaku gitu. Dengan adanya game ini kita jadi nggak kaku dan harus semuanya kita pikirin kayak gitu ya. Kita tinggal lempar, kita pengen tahu apa, kita tinggal lempar dengan games. Itu cara ringan untuk ya ada sosialisasi juga di situ gitu kan, ada kita bisa ada info secara nggak langsung juga ya sebenarnya ya Teh ya, kayak gitu. Nah, atau misal ketika kita mau melakukan kegiatan meeting yang formal, kita bisa buka dengan games dulu gitu. Tapi misalnya kalau
waktunya terbatas, kita bisa pilih games yang dimainkan 15 menit atau 30 menit gitu. Jadi supaya mereka juga ada warming up-nya sebelum mereka melakukan kegiatan yang benar-benar serius gitu. Jadi games ini ngebantu gitu. Ketika ngajar pun saya ngalamin ngerasa banget yang misalnya kuliah K5 SKS main gitu setengah jam itu benar-benar lumayan ngasih mereka ngasih mereka kayak energi gitu buat mulai activity. Oke, ini udah ada pertanyaan nih Kang. Iya, Teh, ini ada pertanyaan nih. Langsung aja ya, ini Bu Indiana, apa saja hambatan terbesar untuk menghandle game saat mengajar? Nah, apa aja tuh Teh yang jadi hambatan Teh? Dari bisa mengajar ya berarti ya? Iya. Mungkin kalau secara general, siapapun yang membawakan games itu, dia yang jadi leadernya. Jadi misalnya ketika Kang Abel mau memainkan games dengan melibatkan tim, itu juga bisa dibilang sebagai aktornya ya. Jadi ketika guru yang ngajar pun dia juga jadi aktornya di kelas. Sebetulnya hambatan terbesarnya itu adalah kita belum bisa bayangin apa yang akan terjadi gitu. Kita tuh harus kita bayangin nih, oke, games ini akan fun ketika kita melakukan A, B, C, D gitu. Tapi respon itu adalah sesuatu yang belum kita bisa bayangkan. Kita nggak tahu peserta akan merespon seperti apa, murid kita akan merespon seperti apa. Nah, itu jadi memang hal-hal yang harus kita siapkan plan B-nya seperti apa. Jadi ketika kita sudah siapkan plan A, hambatan-hambatan yang kita alami itu bisa kita selesaikan ketika kita sudah punya plan B-nya gitu. Lalu jadi untuk menghindari masalah yang akan terjadi, kita pun harus well prepare sih intinya gitu. Jadi kita harus ngerti banget prosedurnya apa. Jadi sebelum mulai game, sebelum mulai ngajar, sebelum kita melakukan games itu, kita coba aja trial dulu gitu. Kita orang-orang terdekat coba suruh main. Terus kita bisa, berarti tadi kurangnya ini, nanti pas beneran main, kita harus hindari hal itu dengan melakukan ini gitu. Atau pokoknya dan jangan sampai prosedurnya itu kita masih harus baca. Nah itu kadang-kadang, tadi prosedurnya apa ya? Balik lagi deh, cek dulu. Nah itu akan jadi hambatan juga gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kita harus memvisualisasikan apa yang akan terjadi di kelas itu atau apa yang akan kita lakukan ketika kita membawa game itu. Kita memang harus ketika sudah divisualisasikan kan kita kebayang tuh A sampai Z-nya akan seperti apa. Nah itu bisa jadi satu faktor yang membantu kita gamenya berjalan dengan sukses. Gitu. Kurang lebih gitu jawabannya. Ya. Gitu. Well prepare intinya. Ya, well prepare ya Bu Renita. Jadi jangan sampai, kebanyakan itu mostly ya generally seperti itu hambatannya. Tapi hambatan itu pun masih bisa diminimalisir ya Teh ya. Betul. Nah, kan sama kita halnya. Kadang-kadang Ya, gimana? Kadang-kadang kan kita kalau lagi main games kayak Monopoly misalnya, atau modifikasi dari Monopoly kan kita kadang-kadang masih harus bolak-balik baca manual tuh. Nah, kalau bisa hal kayak gitu tuh jangan sampai terjadi ketika kita yang membawakan gamesnya gitu. Jadi itu juga nanti malah dinilai kurang baik kan sama peserta gitu. Jadi kita tuh memang harus bisa bayangin apa yang akan terjadi, aturannya apa, barang-barang yang digunakan apa gitu. Jadi itu sih Kang intinya. Kita udah harus kebayang prosedurnya di dalam kepala. Ya, jadi harus tahu cara mainnya ya. Samalah kayak kita bisnis nih, harus tahu nih rules of games-nya kayak gimana, kayak gitu. Sampai kita bisa expert dan memenangkan permainan itu. Mungkin seperti itu ya Teh ya. Kalau hidup ini termasuk permainan juga Teh ya. Karena kan ada 5 unsur tadi ya. Iya. Ya, ada 5 unsur tadi ya. Goals-nya, ending-nya nanti kita wafat gitu ya. Jadi harus mau jadi apa gitu ya. Ini sangat-sangat harus dipikirkan gitu ya. Nah, udah nggak terasa nih Teh, udah jam 10 ya. Terasa sebentar. Iya, alhamdulillah.
karena seru nih kayaknya teman-teman juga mudah-mudahan tadi dapat satu inspirasi, minimalnya ada inspirasi yang memang dari game storming ini minimal apa pemikiran kita sekarang jadi bertambah kayak gitu. Tadi saya sendiri merasakan untuk kebayang. Oh ya udah nanti untuk kedepannya bisa dengan games-games kayak gini nih tanpa harus kita overthinking gitu ya. Biasanya kan seorang business owner ataupun leader ataupun siapapun teman-teman pasti kan memikirkan yang sesuatu yang overthinking yang sebenarnya ya udah gitu, tinggal disebarin aja ke yang memang kita mikirin karyawan gitu, tapi kita nggak tahu karyawan maunya apa, ya udah bisa dibikin games gitu kan. Customer gitu ya, customer kan sekarang bisa interaksi gitu ya. Aduh pusing nih ke customer kayak gimana, ya udah kita bikin game sekarang kan udah gampang kayak di online atau di mana, apalagi yang punya reseller gitu ya. Gimana cara biar kita pusing naikin penjualan, ya udah tinggal bikin game, apa sih yang sekarang paling laku gitu ya. Ya kita tinggal dibikin game kayak gitu, yang saya kebayang seperti itu. Gitu Tena. Jadi alhamdulillah dapat inspirasinya nih dari sini ya. Begitupun ini masih ada 13 hari ke depan ya, kita bikin games nih yang teman-teman yang setia hadir di acara sharing bedah buku. Nah, mulai tanggal 1 sekarang nih udah ini ya, udah setiap hari nih teman-teman. Nah, ini tadi admin sudah mengirimkan flyer ya untuk acara besok. Acara besok tuh tanggal 2 itu kita udah mulai tiap hari ini. Ayo kita jadikan games, kita bikin goals ya. Kita membaca buku luar setiap hari kan jadinya gitu. Dengan sharing ini sama kayak kita membaca juga. Nah, jadi dalam 13 hari ini kita akan ada 15 buku yang dibaca kayak gitu ya. Goalsnya apa ya? Goalsnya adalah biar kita menambah mindset, wawasan yang nantinya ya kita bisa kayak tadi tuh convergent ya. Jadi membuat keputusan untuk kehidupan kita, entah itu dalam karir, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan bisnis kita dan lain-lain. Nah itu aja nih, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, hatur nuhun pisan ya buat Teh Indi mengganggu weekend. Salah Kang Abel. Oh enggak, senang banget. Semoga jadi amal jariah ya Teh ya. Semoga amin. dibalas kebaikannya, waktu yang sudah dihabiskannya. Semoga Allah balas dengan waktu yang lebih berkah lagi kayak gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dari saya dan juga buat teman-teman semua. Terima kasih telah hadir, sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita juga dengan niat belajar, ibadah. Dan kita akan bertemu lagi besok bagi teman-teman yang mau dimasukkan ke grup peserta sharing bedah buku, nanti akan diingatkan terus tiap hari. Silahkan ke admin tuh yang tadi, kalau ada yang baru datang hari ini ke sini, silahkan ya tiap hari sampai tanggal 14, karena tanggal 15-16-nya ada acara juga namanya FEI, Festival Entrepreneur Indonesia. Nah, jadi terima kasih keren. Teh Indi ya. Sama-sama Kang. Salam buat keluarga. Ini mungkin kalau misalnya, iya siap. Kalau misalnya nanti ada ya dikasih. Iya betul, slide-nya kalau misalnya ada yang tertarik, nanti di-share juga ke admin atau boleh kontak saya langsung juga boleh. Oke, nah ini Instagramnya ya, Twitter dan Instagram Teh Indi. Silahkan di-follow teman-teman. Supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalau yang mau slide-nya nanti di grup ya, di admin aja nanti dimasukin. Nah, teman-teman bisa siap. hubungin admin yang tertera di posternya. Nah, terus apalagi ya? Udah kali ya, Teh ya? Lagi Kang, kira-kira. Iya, udah 1 jam juga nggak kerasa. Lanjut nyate kali Teh. Yang kemarin masih ada stok. Iya. Oke, salam juga buat keluarga Kang, sampai ketemu lagi. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, sampai jumpa besok ya teman-teman. Bagi yang mau hadir lagi, silahkan. Kalau yang mau dimasukkan ke grup peserta,
itu silahkan hubungin admin, nanti dimasukin ke grup peserta untuk dapat update-updatean terbaru. Dan nanti ini juga bisa di-upload di YouTube ya Teh ya? Boleh ya? Oh, boleh banget. Biar nebeng bejeng ya. Ya, biar disebarkan lagi ke yang lain. Gitu. Iya, siap. Ditunggu. Oke, silakan teman-teman yang mau undur diri. Saya masih 2 menitan di sini. Masih otak-atik dulu. Silahkan. Oke, kalau gitu saya live ya Kang ya. Sampai ngobrol lagi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.